Di sebuah dunia yang mulai dilanda kerusakan dan kejahatan, ketika banyak orang telah terjerat dalam kemewahan dunia dan melupakan agama, lahirlah tokoh yang akan membawa kedamaian dan kebenaran, Nabi Isa AS. Pada saat itu, Dajjal, sosok yang telah lama diperingatkan, muncul membawa fitnah terbesar yang pernah ada. Cerita ini berlatar di akhir zaman, di mana umat manusia harus memilih antara keimanan dan kecenderungan terhadap keduniawian yang menyesatkan. Nabi Isa AS, seorang rasul yang telah diangkat oleh Allah untuk menuntun umat manusia kembali ke jalan yang benar, setelah sekian lama dianggap mati. Kini, ia turun kembali untuk melawan Dajjal dan menegakkan keadilan serta kebenaran. Dajjal, sosok yang dikenal sebagai fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menipu dan memalingkan umat dari jalan yang benar. Wajahnya yang tampak memancarkan kedustaan menjadi simbol dari kebohongan besar di dunia. Para sahabat Nabi Isa AS, kelompok yang akan membantu dan mendukung perjuangan Nabi Isa dalam menghadapi Dajjal. Baitul Maqdis Yerusalem, tempat yang menjadi pusat dari banyak peristiwa penting dalam perjuangan Nabi Isa AS. Baitul Maqdis menjadi medan utama pertempuran antara kebenaran dan kebohongan. Negeri-negeri yang dilanda fitnah, tempat-tempat lainnya yang penuh dengan kerusakan moral dan spiritual akibat pengaruh Dajjal. Situasi awal cerita, saat dunia berada dalam kegamangan, Dajjal telah muncul dengan membawa berbagai tipu daya. Dunia dikuasai oleh kemewahan yang menyesatkan, sementara umat manusia semakin terpecah belah dalam ketaatan mereka. Nabi Isa AS, yang sebelumnya telah diangkat oleh Allah, kini turun kembali untuk memimpin umat manusia menuju kemenangan. Hanya dengan bantuan dari Allah, ia dan para pengikutnya akan menghadapi Dajjal dalam pertempuran akhir zaman. Titik pemicu terjadi ketika Dajjal mulai mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Berbagai bencana terjadi, dan keimanan umat manusia mulai luntur. Di tengah ketidakpastian ini, Allah memutuskan untuk menurunkan Nabi Isa AS ke bumi. Nabi Isa AS, yang mengenakan pakaian putih bersih dan membawa wahyu ilahi, muncul di sebuah masjid di Baitul Maqdis. Kehadirannya mengguncang dunia, dan ia segera mengumpulkan para sahabat dan umatnya untuk mempersiapkan perang melawan Dajjal. Setelah kemunculannya, Nabi Isa AS mulai mengajarkan umatnya tentang kekuatan keimanan dan kebenaran yang akan melawan segala tipu daya Dajjal. Namun, semakin hari, Dajjal semakin kuat dan memanfaatkan berbagai cara untuk menipu umat manusia, mulai dari menunjukkan mukjizat yang mengesankan hingga menyebarkan kebohongan yang merusak nilai-nilai agama. Dajjal, dengan pasukan pengikutnya yang banyak, menyebarkan fitnah di mana-mana. Di sisi lain, Nabi Isa AS mempersiapkan umatnya dengan sabar. Ia mengingatkan mereka bahwa yang paling penting adalah tetap bertahan dalam keimanan dan tidak tergoda oleh keajaiban-keajaiban duniawi yang ditawarkan Dajjal. Dajjal pun mulai menyerang Baitul Maqdis dengan pasukan besar, mengancam untuk menghancurkan tempat suci tersebut. Klimaks cerita terjadi pada saat pertemuan besar di Baitul Maqdis. Dajjal, dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, siap untuk menyerang Nabi Isa AS dan para pengikutnya. Saat pertempuran semakin sengit, Dajjal, yang merasa hampir menang, menunjukkan dirinya di hadapan Nabi Isa. Dajjal mencoba menguji kekuatan iman Nabi Isa dengan menunjukkan kemampuannya yang menakjubkan, namun Nabi Isa AS tetap tegar. Namun, pada saat yang kritis, Allah menurunkan bantuan berupa angin yang kuat, yang memporak-porandakan pasukan Dajjal. Nabi Isa AS memimpin serangan terakhir yang berhasil mengalahkan Dajjal. Sebuah mukjizat besar terjadi ketika Nabi Isa AS berhasil menewaskan Dajjal dengan hanya satu sentuhan. Pasukan Dajjal yang tersisa hancur, dan dunia akhirnya terbebas dari fitnah besar tersebut. Setelah Dajjal dihancurkan, Nabi Isa AS memimpin umat manusia menuju masa kedamaian yang penuh berkah. Dunia mulai kembali pada ajaran agama yang benar. Semua orang yang selamat dari pengaruh Dajjal mulai memahami arti penting keimanan yang sejati, dan dunia hidup dalam kebaikan dan kedamaian. Nabi Isa AS menyatukan umat manusia, mengajarkan mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Cerita ini ditutup dengan gambaran dunia yang kembali damai,
di mana umat manusia hidup sesuai dengan jalan yang benar. Nabi Isa AS, setelah menuntaskan misinya, kembali diangkat oleh Allah. Namun, warisan perjuangannya tetap hidup dalam hati umat manusia yang telah selamat. Umat manusia, yang dahulu terpecah belah, kini bersatu dalam iman yang kuat. Sebagai penutup, kisah ini mengingatkan kita bahwa di akhir zaman, hanya kebenaran dan keimanan yang akan mengalahkan kebohongan dan kejahatan.